Informasi lain pemirsa, tewasnya siswa SMP Negeri 1 Geyer Grobogan, Jawa Tengah dengan inisial ABP yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya masih menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Ditemui di kediamannya, Sawindra, ayah dari ABP, mengaku masih terpukul dengan peristiwa yang terjadi pada Sabtu 11 Oktober lalu. Sawindra dan sang istri masih di perantauan, tepatnya di Cianjur, Jawa Barat, saat mendengar kabar sang putra tewas. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di pabrik kulit ini pun langsung pulang ke kampung halaman sesudah mengetahui kabar memilukan yang menimpa putranya. Namun naas ketika tiba di rumah, anak pertamanya itu ternyata sudah terbujur kaku. Ia pun menceritakan bahwa kondisi jasad sang putra yang mengalami luka lebam di bagian kepala dan mengalami patah tulang di leher bagian belakang yang membuat adanya penggumpalan darah. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Geyer, Sukatno menyebut saat peristiwa naas itu terjadi, pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Pasalnya, peristiwa itu terjadi saat jam istirahat dan pihaknya juga tidak bisa mengawasi satu persatu ruang kelas. Kasus dugaan bullying yang berujung maut di SMPN Geyer ini pun ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Sejumlah barang bukti serta saksi sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus ini. Kalau punya penyakit bawaan nggak punya Pak, 100% nggak ada. Itu fake dari pembulian. Nggak ada penyakit, nggak ada. Ya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap diroyok terus. Udah kalah masih diroyok intinya. Yang fatal itu bagian belakang, tapi ini memar bagian belakang itu patah tulang. Jadi yang berpengaruh fatal itu jadi menjadi bisa meninggal dunia lah gara-gara pembekuan atau apa gimana, patah itu pembekuan darah belakang bagian otak, belakang otak ngomongnya gitu. Intinya mah harus lebih baik lagi sekolah itu juga, harus bertanggung jawab juga, terus kedepannya lebih enak, terus ya mohon bantuannya supaya itu kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Untuk pengawasan, kenapa Pak bisa sampai terjadi? Berarti kan ada kurangnya pengawasan dari pihak sekolah Pak. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak? Kami sebenarnya sudah menguasai, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat, sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atasnya nggak ada, mereka di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan. Dan untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dugaan perundungan siswa SMPN di Grobogan hingga tewas tersebut, kita telah terhubung dengan Kapolres Grobogan, AKBP Ika Yulianto. Halo, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik, Bapak, kan kasus perundungan di dunia pendidikan ini bukan kali pertama terjadi sebenarnya ya. Tapi baru kali ini ada berita yang mengatakan dari Grobogan, siswa SMP negeri menjadi korban hingga tewas. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Apakah sudah menggali keterangan dari rekan-rekan korban? Ya, terima kasih Mbak. Dapat kami jelaskan. Jadi kronologis awal kejadian ini adalah bahwa hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler atau jam tambahan di luar belajar. Kemudian untuk siswa putri itu melakukan pembersihan atau korvei di dalam kelas, sedangkan yang putra di luar. Disitulah mulai terjadi kesalahpahaman antara korban dan diduga pelaku, yang mana dari diduga pelaku menyampaikan awakmu wedon toh, kalau wedon silahkan korvei di dalam. Setelah itu dari korban menyampaikan bahwa saya ini laki-laki, jadi saya korveinya di luar. Kemudian dilanjutkan ke kronologis kedua, yaitu pukul 11.30 pada saat jam istirahat. Disitulah ada yang celetuk, awakmu wani karo sopo. Dari suara-suara itu akhirnya korban menyampaikan bahwa aku wani karo A. Kemudian berjalannya disitulah terjadi penganiayaan, pemukulan sehingga menyebabkan korban meninggal. Kemudian perkembangan kasus sampai saat ini, bahwa hasil gelar perkara tadi siang kami sudah menentukan 2 orang tersangka atau anak berdasarkan dengan hukum dengan inisial FEK dan ARM. Demikian Mbak.
Baik, sudah ada 2 orang anak di bawah umur yang ditetapkan sebagai pihak dalam tanda kutip ya Pak, bertanggung jawab atas peristiwa ini. Nah, ketika digali keterangannya kepada anak-anak tersebut, apakah ada lagi Pak motif yang mungkin melatar belakangi mengapa mereka sempat melakukan percakapan yang seakan-akan ingin menunjukkan kekuatan tersebut ketika tanggal 11 kemarin? Apakah ada dendam sebelumnya sebelum bertemu di sekolah atau seperti apa? Saat ini untuk kedua anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam proses pemeriksaan karena tadi sudah hasil gelar ditentukan sebagai tersangka atau anak berhadapan dengan hukum. Nanti kami akan dalami lebih dalam lagi bagaimana kejadian sebenarnya yang ada di SMP 1 Geyer. Apakah ini betul pembulian yang berlangsung terus-menerus ataukah hanya satu peristiwa sehingga berkelahi di situ menyebabkan meninggal dunia. Baik, kemudian untuk barang bukti Pak yang diamankan oleh pihak kepolisian mungkin bisa disampaikan? Ya, saat ini kami sudah mengamankan beberapa barang bukti dari CCTV, kemudian pakaian korban, kemudian kami juga menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kemudian kami juga memeriksa 10 orang saksi dari pihak guru 4 orang, kemudian dari pihak siswa 6 orang. Demikian, Mbak. Baik, untuk hasil autopsi ini rencananya paling lambat keluarnya kapan Pak? Karena kan sangat penting untuk melihat juga ya sebenarnya separah apa luka yang dialami oleh korban hingga akhirnya harus meregang nyawa. Oke, betul, otopsi kita lakukan pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Oktober. Ini kami sudah koordinasi untuk lebih cepat lagi mengeluarkan hasil. Tetapi dugaan sementara yang disampaikan oleh dokteran forensik bahwa korban ini meninggal karena pukulan benda tumpul. Kemungkinan pada saat dipukul jatuh ke lantai, jadi ada patah di tulang belakang bagian kepala. Demikian. Baik, kemudian ini kan terjadi di lingkungan sekolah Pak. Pasti pihak sekolah seharusnya menjadi pihak yang paling pertama untuk mengambil intervensi atas kasus ini. Apakah pihak sekolah sudah memberikan keterangan atau seperti apa keterangan yang disampaikan terkait dengan pengawasan yang selama ini dijalankan kepada para murid? Terima kasih terkait dengan pengawasan. Tadi kami juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi seluruh sekolah harus mempunyai frame yang sama terkait dengan pengawasan. Jadi tidak ada pembulian lagi di sekolah-sekolah. Kemudian terkait dengan SMP 1 Geyer juga, tadi siang kami menurunkan tim untuk melakukan kegiatan pendampingan psikologi kepada anak-anak yang lainnya. Jadi tidak menimbulkan trauma tersendiri untuk yang lainnya. Demikian, Mbak. Baik, kasus ini kan sudah ditangani ya Pak ya dan masih terus berjalan tentunya. Ada 2 anak yang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab pihak sekolah? Apakah dalam kasus seperti ini pihak sekolah akan menjadi pihak yang mengambil posisi dalam untuk bertanggung jawab dalam tanda kutip mendapatkan hukuman mungkin secara hukum atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Terkait dengan pidana, tentunya terkait peristiwa pidana, Polri harus mempunyai alat bukti yang cukup untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atau tidak. Tentunya kami juga sudah koordinasi dengan Forkopimda, terutama Pak Bupati, Dinas Pendidikan, bagaimana sistem pengawasan yang sebenarnya. Kalau kami misalkan menentukan pihak sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab, tentunya harus mempunyai alat bukti yang lengkap, 184 yang lengkap. Demikian. Baik, nah untuk 2 anak yang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum saat ini posisinya di mana Pak? Masih dalam pemeriksaan di PPA Polres Grobogan. Baik, nah kemudian karena ini kasus yang melibatkan anak di bawah umur, nah seperti apa nanti mekanisme pidananya akan dilakukan? Tentunya kami tetap memperdomani terkait dengan sistem peradilan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hak anak harus dipenuhi, tentunya harus ada pendampingan oleh Bapas, kemudian dinas sosial, ataupun dinas-dinas terkait. Tentunya kami memperhatikan sekali lagi hak anak sebagai anak berhadapan dengan hukum. Baik, penanganan khusus diutamakan ya Pak ya, like spesialis ya dalam kasus ini karena ini melibatkan anak di bawah umur. Terima kasih Kapolres Grobogan AKBP Ika Yulianto telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.